Pada pertemuan kali ini, kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik dari Bung Dimes, yang kebetulan beliau ini sekarang sedang berjuang menyelesaikan studi S2-nya di MKP UGM, dan semoga kita doakan semoga cepat kelar tesisnya. Amin. Amin. Ya, nah, jadi Amin. mempersingkat waktu, langsung saja Bung Dimes, silahkan. Saya waktu dan kesempatannya saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Dimes. Oke, terima kasih Pak dosen. Saya izin share screen dulu ya. Apakah udah kelihatan, teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih atas kesempatannya nih teman-teman dari Sekolah Logika dan Kolektif Akademi ya. Pertama-tama nih, izinkan saya, Kolektif Akademia, ya ketinggalan A-nya ya Pak ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dimes Akbar Perdana. Saya sekarang adalah mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik di UGM. Pada kesempatan kali ini saya dimintain tolong nih sama Odi, brother Odi, untuk membagi nih. Saya bukan di sini dalam tarafnya itu bukan mengajari ya. Mungkin karena juga saya di sini juga masih belajar seperti itu. Kita sama semua teman-teman. Saya ingin membagi ilmu tentang kebijakan publik dan keterkaitannya kebijakan publik dan juga filsafat seperti itu. Pada kesempatan kali ini ya, sebenarnya materi dari yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini tuh nggak terlalu banyak sebenarnya itu, karena memang di sini kita mencoba untuk lebih aplikatif ya, dimana nantinya teman-teman juga di sini saya nggak terlalu banyak berbicara tentang secara teoritis ya, tapi kita akan lebih teorinya kemudian kita kasih contohnya biar lebih aplikatif seperti itu. Oke, baiklah. Materi kita yang susunan materinya adalah yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kebijakan publik ya. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang pengertian kebijakan publik, ini kita akan coba sedikit review nih. Kemarin saya sempat kasih pretest kan ke teman-teman itu. Istilahnya tuh buat mengenal seberapa pemahaman teman-teman seberapa jauh tentang kebijakan publik itu sendiri. Nah, nantinya sebelum itu kita coba review dulu ya, nanti jawaban teman-teman. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang lingkup dan bentuk-bentuk kebijakan publik, kemudian arti penting studi kebijakan publik itu sendiri, sampai kepada kerangka kerjanya itu, kemudian siklus kebijakan publik, jadi kebijakan publik itu ada siklusnya, dan kemudian yang terakhir adalah kaitan antara kebijakan publik dan filsafat. Kaitan antara kebijakan publik dan filsafat ini sebenarnya saya tidak akan berbicara lebih jauh lagi dan berbicara lebih dalam lagi tentang filsafat ya, karena nantinya materi teman-teman setelah sesi-sesi selanjutnya kan lebih dititik beratkan lebih banyak mengenai tentang filsafat. Jadi saya akan mencoba istilahnya itu membuka pintu masuk, membuka pemahaman teman-teman antara keterkaitan dan kebijakan publik dan filsafat. Bagaimana filsafat itu nyatanya sekarang ini dia juga bisa mempengaruhi multidisiplin lain, terutama kebijakan publik itu sendiri. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai ya materinya ya, kita coba review nih. Kemarin kan udah ada pretest nih. Bentar. Oh, keluar ya. Gimana? Udah kelihatan belum? Repot juga ya.
Halo, udah kelihatan belum teman-teman? Belum Mas. Belum Mas, belum. Oh, oh ini udah masuk belum? Nih. Nah, ini sedang presenting. Nah, sudah kelihatan. Oh ya. Oke, ini banyak banget nih, ada berapa nih? Oh, ada 11 yang diserahkan ya di sini ya dari 19 peserta. Oke, langsung aja kita review yang pertama. Dari Mas Dayat 22, menurut saya kebijakan publik adalah aturan dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menertibkan dan mengamankan suatu kebijakan atau aktivitas dari masyarakat. Oke, masuk juga ini Mas nanti. Bentuk-bentuknya. Nah, ya ini benar nih, bentuk-bentuknya seperti ini. Mas Jeja Arjuna juga kebijakan publik proses pengambilan keputusan di sana. Oke. Oh, bentuk-bentuk kebijakan publik, kebijakan makro, meso, dan mikro. Kebijakan publik itu kalau konteksnya makro, meso, dan mikro itu ruang lingkup. Itu bukan kepada bentuk kebijakan publik. Jadi bentuk kebijakan publik itu ya ini, UUD, kemudian peraturan pemerintah. Ini hierarkinya jelas ini dari UUD sampai ke Perda gitu kan. Oke. Ya, kebijakan publik mempengaruhi setiap orang di suatu negara. Bagian secara umum. Oke. Bentuk-bentuknya ya, kembali lagi ya. Ini bentuk kebijakan publik makro, meso, dan mikro ini itu adalah tinjauan kebijakan publik dari ruang lingkup. Sekali lagi ya. Serangkaian ajakan peraturan hingga konstitusi. Oke. Publik pengertian sederhana, apa yang dilakukan tidak dilakukan pemerintah. Sip. Ini salah satu saya highlight ya. Saya highlight karena ini emang sesuai dengan teori ya. Seperti itu, what government choose to do or not to do. Kebijakan publik arahan pemerintah. Oke. Berdampak ke halayak ramai, bentuk kebijakan publik bermacam-macam bersifat regulatif. Oke, ini benar ini sifat-sifat kebijakan publik regulatif, distributif, dan ekstraktif. Bagaimana regulatif itu mendistribusikan kepada suatu kelompok tertentu. Distributif. Oke. Wah, ini Mas Andri Siswanto nih. Daratan agak menyeluruh hingga dinikmati rakyat kecil dan mengenai program kuliah gratis. Oke, bentuknya benar, cuman masih agak ambigu aku tentang kesejahteraan rakyat yang menyeluruh ini. Tentang welfare. Akan orang tujuan. Oke, benar. Oke. Sip, ini saya lihat sepertinya emang teman-teman udah sedikit tentang publik. Kita akan kita akan mengenal apa itu pengertian kebijakan publik secara teoritis ya. Nah, udah bisa kelihatan kan? Jadi, tadi teman-teman banyak banget kan, ada yang bahas tentang ada yang memberikan jawaban apa yang dilakukan pemerintah, apa yang tidak dilakukan. Oke, itu benar sekali teman-teman. Sampai kepada apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah di daerah tertentu. Itu juga benar. Jadi sebenarnya ada bermacam-macam pengertian dan definisi tentang kebijakan publik itu sendiri ya. Secara pengertian beberapa ahli, itu kebijakan publik itu adalah apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini agak bingung, nanti coba kita bahas. Nah, kemudian kebijakan publik itu adalah kebijakan sebagai program yang diproyeksikan dari tujuan, nilai atau value, dan juga praktik. Kemudian dari David Easton juga mengatakan kebijakan publik sebagai alokasi nilai otoritatif bagi seluruh masyarakat. Nah, kebijakan publik itu secara umum dan teori yang paling terkenal itu memang dari Thomas Erdős. Ya, memang itu singkat, padat dan jelas. Erdős menjelaskan di dalam bukunya Understanding in Public Policy bahwasanya kebijakan publik itu apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, government choose to do or not to do. Dalam hal ini kok apa yang tidak diambil pemerintah itu adalah kebijakan publik. Kalau teman-teman berpikir lagi, ya kan, kita lebih kritis lagi berpikir.
Itu jawabannya adalah ya. Yang tidak diambil oleh pemerintah dalam istilah kebijakan publik sendiri, teman-teman, itu kita namakan namanya adalah silent policy. Silent ini kan diam, ya kan gitu kan. Kebijakan publik itu kan yang dipilih bukan yang bergerak, tidak, tapi istilah. Lebih kepada istilah dari kebijakan, dari tindakan yang tidak diambil atau yang tidak dipilih oleh pemerintah itu kita namakan dalam hal ini adalah silent policy. Nah, silent policy ini nanti akan timbul. Kita nggak tahu berapa lama periode waktunya. Tergantung para pembuat kebijakan atau policy maker. Nah, contoh dari contoh dari silent policy ini ya di Indonesia ya, kita ambil contoh ya. Itu teman-teman pernah kemarin kan sempat heboh kan yang kasus korupsi Menteri KKP kan Edi Prabowo tentang korupsi ekspor benih lobster kan. Nah, ekspor benih lobster itu kan kalau menurut sejarahnya itu sendiri kan pada tahun 2015 atau 2016 nanti coba dibenarkan teman-teman kalau sekiranya saya salah, sekitar 2015 atau 2016 itu Menteri Susi yang pada saat itu sebelum Pak Edi Prabowo ini itu melarang pengeksporan dari kebijakan benih lobster dikarenakan kalau benihnya itu diekspor nantinya dijual lagi ke Indonesia, jadi kita yang rugi seperti itu. Antara dari prinsip ekonomi pun itu sudah salah seperti itu, dan dari prinsip lingkungan kita semakin kekurangan ekosistem kita terancam kan kalau lobster itu kan benihnya terus diekspor sehingga nantinya produksi dari lobster kita yang ada di Indonesia ini kan tentu akan berkurang. Nah, seperti itu. Makanya Menteri Susi dengan rasionalisasi dia melarang kebijakan ekspor benih lobster tersebut. Nah, dia mengambil tindakan untuk melarang kebijakan ekspor benih. Berarti secara tidak langsung, ya kan, dia tidak membolehkan. Artinya, dia tidak membolehkan pengeksporan benih lobster. Nah, ini kan boleh dari istilahnya tuh ekspor benih lobster ini kan jadi silent policy. Nah, kemudian ganti pemerintahan pada saat Menteri Edi Prabowo, kebijakan ekspor benih lobster ini yang tadinya itu menjadi silent policy itu kemudian dinaikkan statusnya menjadi tindakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi pemerintah memperbolehkan kebijakan ekspor benih lobster. Nah, dari hal ini itu adalah contoh terdekat kita ya daripada transisi antara silent policy dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini government policy choose gitu. Itu menjadi salah satu contoh gitu. Jadi teman-teman kalau bilang kebijakan publik adalah apapun yang diambil pemerintah yang tidak dilakukan pemerintah, loh kok yang tidak dilakukan? Lah iya, memang benar, yang tidak dilakukan pemerintah adalah silent policy. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini kita membahas tentang lingkup dan bentuk kebijakan publik. Lingkup kebijakan publik ini itu teman-teman itu ada banyak seperti itu. Dari segi hierarkinya kita bisa lihat ya, atau dari segi sektoral sini. Kalau dari segi hierarkinya jelas kebijakan publik dalam lingkup nasional itu adalah bentuknya itu adalah undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan dalam tatanan regional atau tatanan lokal itu sendiri itu ada peraturan daerah, kemudian keputusan kepala daerah. Nah, dalam lingkup sektoral sektor itu kan ada banyak ya, sosial, ekonomi, politik, kemudian pendidikan dan pertanian itu bentuk-bentuknya itu kalau dari sosial itu yang kita sekarang gitu kan BPJS, kemudian BLT pada saat zaman Presiden SBY, keputusan dari sektor ekonomi adalah tentang kenaikan BBM tuh. Nah, itu adalah lingkup kebijakan publik dari lingkup ekonomi. Kemudian politik, nah politik ini UU pemilu gitu, UU parpol, keputusan KPU, izin kampanye sampai pilkada. Kemudian dari segi pendidikan,
keputusan Mendiknas tentang UN atau sekarang tentang keputusan Menteri tentang kuliah daring ya, kuliah online, penetapan tentang kuliah daring atau online, itu salah satu bentuk kebijakan publik dilihat dari sektor pendidikan, kemudian pertanian tentang kuota impor daging seperti itu. Nah, seberapa penting sih studi kebijakan itu, teman-teman? Kenapa sih orang-orang belajar tentang kebijakan publik? Kalau saya pribadi ditanya seperti itu, kenapa kamu belajar kebijakan publik? Ya, saya pikir kebijakan publik itu adalah corong ya dari setiap ilmu gitu. Adalah output yang akan ada. Setiap ilmu itu kan istilahnya itu proses analisis ya dari setiap ilmu-ilmu sehingga nantinya corongnya menjadi kebijakan publik. Nah, itu adalah aturan bersama kan kebijakan publik itu. Saya tertarik karena saya senang mengamati kebijakan, senang mengamati tentang fenomena-fenomena sosial. Oke, kita akan membahas arti penting kebijakan publik nih. Secara teoritis, yang pertama adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini sendiri, teman-teman, kita meletakkan kebijakan publik itu sebagai dependent variable ya, atau variabel yang tergantungan seperti itu, dan mencoba mengidentifikasi independent variabelnya, atau meletakkan kebijakan publik sebagai independent variabel dan kemudian menentukan akibatnya atau dependent variabelnya. Teman-teman sekarang mungkin ada yang masih S1 kan, nah kemudian di logikanya seperti ini biar lebih mudah. Teman-teman sekarang mungkin ada beberapa yang masih S1 dan juga teman-teman yang S2 kan disibukkan dengan penulisan skripsi atau juga tesis. Karena dalam pemilihan judul itu kan biasanya kan dosen-dosen kita menyarankan mana nih gitu kan, kita belajar tentang metodologi penelitian itu kan ada yang namanya dependent variable dan independent variable, di mana itu ada hubungan kausalitas ya, sebab akibat seperti itu teman-teman. Nah, anggaplah seperti itu, dependent variabelnya ini atau variabel yang ketergantungannya ini itu adalah kebijakan publik seperti itu, dan independent variabelnya ini adalah fenomena-fenomena sosial atau masalah yang akan kita rumuskan menjadi kebijakan publik, teman-teman. Jadi katakanlah di sini kita meletakkan kebijakan publik itu sebagai independen, sebagai dependen yang dipengaruhi, kemudian dan juga independen variabelnya itu adalah fenomena sosial, sehingga kan adanya sebab akibat ya, hubungan kausalitas. Jadi adanya fenomena sosial sehingga kita rumuskan, kemudian menjadi kebijakan publik. Nah, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Dalam proses itu, dalam proses perumusan tadi, itu kita bisa mengembangkan, oh ternyata kita bisa melihat lagi, oh ternyata di dalam fenomena seperti ini, ada di dalam fenomena kita yang mau kita rumus, kita mau bahas ini, ternyata ada lagi nih fenomena yang muncul lagi, oh ternyata seperti ini. Nah, itu pengembangan dan dinamisasi ya dalam perumusan kebijakan publik itu sangat luar biasa, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah membantu praktisi. Kebijakan publik itu sebagai buku panduan daripada para praktisi itu dalam membuat kebijakan publik. Pertanyaannya adalah sekarang banyak para policy maker kita itu yang background pendidikannya itu bukan berdasarkan dari studi kebijakan. Loh, apakah ini salah? Tidak salah sebenarnya. Jadi terlepas dari apapun background mereka, entah itu ekonomi, entah itu lingkungan, entah itu politik, itulah namanya harmonisasi. Itulah namanya harmonisasi dalam studi kebijakan. Jadi para praktis ini mereka itu tidak bisa yang namanya itu menjelaskan kebijakan publik itu secara teoritis, karena mungkin beberapa para policy maker background pendidikannya itu kan berbeda-beda, makanya mereka membutuhkan yang namanya itu jembatan seperti itu. Ya, jembatannya itu kalau kita ambil contohnya itu ya biar lebih enak gitu teman-teman memahaminya, itu kalau dalam biasanya kalau di anggota dewan atau DPR itu kan kita punya staf ahli ya. Nah, si para staf ahli inilah nantinya yang akan mempalsafahkan
tentang apa gap antara teoritis dan juga fakta yang ada di lapangan kepada para policy maker. Mereka tidak membutuhkan yang namanya oh ini menurut teoritis ini. Mereka langsung lebih kepada apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Nah, itu juga apa namanya tuh sebenarnya yang lebih bagus lagi ya. Ini kalau teman-teman belajar kebijakan publik dan nantinya teman-teman menjadi apa namanya policy maker, wah itu sangat luar biasa itu. Anda tidak butuh itu yang namanya staf ahli itu. Anda bisa sendiri itu udah. Kemudian untuk tujuan politik, apabila kebijakan publik itu ditetapkan dengan teori yang kuat ya, maka dapat memperkuat posisi policy maker dan mengkritik lawan politiknya. Ini sebenarnya tuh secara politik itu ya memang berbicara soal ini ya, power ya, soal kekuatan dan kekuasaan tadi ya, authority tadi ya. Banyak sih memang kebijakan publik itu digunakan oleh para policy maker atau para pemimpin untuk ya mengkritik lawan politiknya, mematikan lawan politiknya seperti itu. Pernah tahu kasus ini enggak apa yang di Venezuela kan tentang krisis humanitarian yang ada di Venezuela kan, ada Nicolas Maduro kalau nggak salah ya, dan Juan Guaido yang sempat chaos kan pemilihan presidennya itu kan. Nah, selama masa Nicolas Maduro dan juga sebelum Nicolas Maduro itu Hugo Chavez kan, kebijakan yang ada di Venezuela itu sendiri itu kebijakannya itu cenderung tertujunya itu untuk memperkuat posisi dari kelompok petahana dan mematikan lawan-lawan politiknya. Mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan di media massa gitu kan, model media massa gitu kan, dengan harapan masyarakat tetap trust-nya itu tetap terjaga kepada pemerintah atau kepercayaannya itu tetap terjaga kepada pemerintah. Nah, lebih lanjutnya ya, kita akan berbicara tentang kerangka kebijakan publik itu sendiri. Kerangka kebijakan publik itu sendiri itu terdiri dari tujuan ya. Kemudian kebijakan publik itu juga harus memiliki preferensi nilai. Jadi kalau ada yang mengatakan kebijakan publik itu tidak bebas nilai, ya pada kenyataannya kebijakan publik itu didirikan harus berdasarkan nilai seperti itu. Kemudian sumber daya yang harus ada ya dalam kebijakan publik. Policy maker, aktor ini juga berpengaruh sekali dalam kebijakan publik dan juga lingkungan, teman-teman. Kita bahas satu-satu. Oke, satu nih, tujuan kebijakan. Setiap kebijakan publik itu ya memang harus memiliki tujuan ya, yang harus disusun dan dirumuskan dengan clear gitu, dengan selesai. Jadi kalau kita dalam merumuskan suatu kebijakan publik itu kita harus tahu dulu tujuannya. Kita harus tahu dulu kelompok sasaran yang mana sih yang mau kita tuju ini, kelompok sasaran mana menjadi target kita seperti itu, atau fenomena seperti apa, sektor seperti apa ya yang harus kita tuju gitu. Nah itu lebih dahulu agar tidak adanya ambiguity ya, atau yang namanya multitafsir. Tapi juga kebijakan publik juga bisa multi-purposes atau single purposes ya. Yang dalam hal ini kebijakan publik punya satu tujuan, diperuntukkan untuk tujuan tertentu atau untuk beberapa tujuan. Katakanlah nih, salah satu contohnya nih kebijakan otonomi daerah seperti itu kan. Nah, kebijakan otonomi daerah ini, coba deh, kalau dari pengertian kebijakan multi-purposes dan single purposes ini kan kebijakan multi-purposes ini adalah kebijakan yang untuk banyak tujuan ya, artinya juga sektor-sektor yang lain juga bisa kena seperti. Dan single purposes ini adalah apa namanya tuh kebijakan yang tertuju pada satu tujuan aja gitu. Nah, menurut teman-teman gitu ya, kalau di sini kan ada contohnya tentang kebijakan otonomi daerah. Udah tahu dong teman-teman desentralisasi kan, tentang apa namanya tuh kewenangan daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Nah, saya ingin menanyakan kepada teman-teman, menurut teman-teman kebijakan otonomi daerah itu sendiri
itu sifatnya itu multi purposes atau single purposes? Silakan, siapa yang bisa jawab? Atau mau saya pilih nih? Ayo, atau mau saya pilih nih? Coba ya, saya pilih aja ya. Siapa nih? Coba saya pilih nih. Coba Mas Ariski Puji deh. Coba. Halo Mas. Halo. Halo Mas Ariski. Enggak. Coba Mas Dayat ada nggak? Mas Dayat. Oh tadi nih, saya lihat ini nih. Mas Genteryedo. Coba. Kalau menurut pengertian teman-teman ya, kebijakan kan tadi multi purpose untuk banyak tujuan ya gitu. Ya, single purpose ini untuk satu tujuan. Kalau kebijakan otonomi daerah ini kan kebijakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya itu, menurut teman-teman itu multi atau single? Halo? Berarti nggak ada yang jawab nih. Single bang. Single. Siapa nih yang jawab nih? Hairul Tamimi. Woi, mantap. Mas Hairul Tamimi ya. Oke, kita keep satu. Ada lagi nggak yang mau jawab nih? Coba diulang bang. Menurut ini ya, menurut teman-teman ya, kebijakan otonomi daerah ini itu kebijakan yang untuk banyak tujuan multi purpose atau yang dia single purpose untuk satu tujuan aja. Single purpose mungkin. Coba kan single purpose ya. Oke, 2 single purpose. Gak ada yang multi purpose nih. Ada. Gak ada ya. Kalau dari kebijakan otonomi daerah ini kan pemberian wewenang ya teman-teman kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintahnya sendiri seperti itu. Kecuali kalau nggak salah agama seperti itu kan. Nah, artinya kalau udah dikasih kewenangan kepada pemerintahannya itu sendiri, itu kan menuntut kesejahteraan kan. Tujuannya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan kemudian juga bisa melibatkan ke semua sektor, bisa jadi pendidikan seperti itu kan. Human capital index dari masyarakatnya juga naik seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini, kalau dari pendefinisian multi purposes dan single purposes, sebenarnya kita kebijakan otonomi daerah itu dia multi purposes seperti itu. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita apa ya? Yang penting berani gitu kan. Jadi setelah ini kan tahu nih akhirnya bahwa purposes itu dia kena di berbagai sektor, kena di berbagai tujuan seperti itu. Oke, kemudian preferensi nilai. Nah, preferensi ini kan lebih kepada kemauan ya, keberpihakan seperti itu, keberpihakan nilai. Nah, di dalam kebijakan publik ini juga nilai-nilai itu harus di policy maker itu harus atau pembuat kebijakan itu mereka harus bisa mengakomodir semua nilai-nilai seperti itu. Jadi
kelompok sasarannya nih apa gitu kan. Kita harus tahu terlebih dahulu kan. Kalau mau ada misalkan nih saya kasih contoh nih tentang kebijakan penggusuran lahan, eh, relokasi dan kebijakan PSBB seperti itu. Nah, dalam kebijakan penggusuran lahan ini seperti itu terlebih dahulu kan ada nilai-nilai, ialah nilai yang kontra dan pro. Pemerintah tidak hanya pemerintah dan masyarakat saja atau kelompok yang terkena penggusuran lahan yang menjadi aktor yang terlibat, tapi juga ada juga mungkin dari segi cukong ya atau pengusaha seperti itu kan, penggusuran lahan tadi mereka pengen mendirikan apa seperti itu kan. Nah itu juga harus dimuat oleh pemerintah, bagaimana pemerintah harus seminimalisir gitu menjadi katakanlah equilibrium atau titik tengah, yaitu dari semua kelompok-kelompok tersebut agar semua nilai-nilai tadi yang setuju ataupun yang tidak itu tadi terakomodir. Nah, jadi tapi juga mengakomodir nilai-nilai itu ya dalam kenyataannya fakta yang ada di lapangan itu tuh sangat-sangat sulit teman-teman, karena memang prinsip ya juga nilai atau pandangan pegangan hidup yang dipegang oleh masyarakat itu kan beda-beda seperti itu. Kalau contohnya nih dalam penggusuran lahan dan relokasi, seumpama lahan ini di pinggiran sungai, nilai yang masyarakat pegang, masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai itu, oh ini tanah nenek moyang kami, saya sudah hidup di sini dari sejak 100 tahun atau 80 tahun yang lalu seperti itu kan. Tapi pemerintah di sini mencoba untuk menggusur tadi karena buat revitalisasi sungai, biar sungainya tadi bisa lebar dan tidak terjadi banjir. Nah ini kan menjadi konflik yang pada akhirnya itu susah mengakomodir preferensi nilai masing-masing. Pemerintah memberikan alternatif, kita akan merelokasi ke sini. Tapi apakah relokasi itu layak bagi para warga di sekitar pinggiran sungai tadi kan belum tentu. Makanya mengakomodir preferensi semua nilai-nilai di dalam suatu kebijakan publik itu rumit dan itu sangat-sangat prosesnya itu sangat sulit seperti itu. Nah, juga kebijakan PSBB kan, kenapa kita nggak mengambil kebijakan PSBB coba? Kenapa pemerintah kita pas waktu awal-awal corona bulan-bulan 2020 kemarin itu tidak menerapkan lockdown gitu kan, dan sekarang kan ada mutasi baru lagi yang di Inggris kalau nggak salah kan kemarin, sampai Liga Inggris saya tuh aduh kacau itu mau nonton tuh karena berapa partai besar ditunda gara-gara munculnya mutasi COVID yang baru, COVID-19 yang baru ini. Banyak negara seperti negara-negara maju, Jerman, Inggris itu udah menerapkan, Italia bahkan lockdown gitu, seperti itu. Kemudian Indonesia dengan santainya sejak 1 tahun belakangan ini mereka tidak menerapkan lockdown, atau kalau dalam bahasa kita ya itu karantina wilayah. Mereka pemerintah kita malah mengambil tindakan PSBB kan, sampai berapa ratus ribu kan sekarang udah yang terinfeksi gitu. Nah, kenapa pemerintah mengambil kebijakan PSBB? Ya, karena nilai-nilai tadi kalau mau karantina wilayah, banyak sektor-sektor, banyak nilai-nilai yang harus pemerintah akomodir, yang sangat-sangat bertentangan antara satu dan lainnya. Contoh nih, dari segi kesehatan, mungkin dulu para nakes menyarankan untuk karantina wilayah, jadi mencegah penyebaran virus corona kan teman-teman. Tapi kan dari sisi ekonomi, itu kita tidak bisa, karena ya orang sekarang lebih takutan virus atau lebih takutan nggak makan, seperti itu kan. Ya pasti jawabannya ya lebih baik kalau saya kena virus saya masih bisa makan, tapi kan belum tentu juga. Kalau kata nakes kan, kalau parah ya udah kamu besok gimana kalau nggak bisa hidup lagi. Nah itu kan menjadi konflik ya, menjadi konflik antar kelompok seperti itu, yang mana pada akhirnya kalau nilai-nilai ini tidak bisa diakomodir dan tidak bisa dinetralkan, justru akan menjadi konflik, akan menimbulkan konflik baru seperti itu. Nah, sumber daya ini itu juga berpengaruh dalam kebijakan publik ya.
dari segi tidak hanya berbicara tentang uang sumber daya itu ya, tapi berbicara tentang manusianya seperti itu. Juga material dan teknologi juga berpengaruh dalam setiap kebijakan publik seperti itu. Kemarin kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya itu kan saya agak menyinggung dikit ya bagaimana teknologi ya itu bisa berpengaruh dalam yang namanya kebijakan publik. Ya, karena kebijakan publik itu sangat-sangat dinamis dan harus bisa mengakomodir bagaimana fenomena-fenomena masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi kalau dalam kasus penggunaan teknologi nih, kita ambil contoh nih, teknologi itu dapat membantu para policy maker atau pembuat kebijakan itu untuk merumuskan, memilih, memformulasikan suatu kebijakan seperti itu. Dalam hal contohnya nih, saya kasih contoh tentang pemasangan kamera di tiap perempatan jalan kan, yang di lampu merah kan, agar tidak melewati para pengguna kendaraan itu tidak menyentuh garis pejalan kaki seperti itu kan di lampu merah kan. Tapi pada nyatanya juga ya efektif juga ya gitu kan. Cuman tergantung tempatnya ya dipasang gitu, yang tempat-tempat titik-titik poin penting yang sekiranya itu menjadi sentral di suatu kota seperti itu kan. Nah, juga penggunaan e-government ya dalam penyampaian layanan publik, sangat jelas kalau e-government itu lebih kepada efektivitas pemerintah, efisiensi, dan harapannya mengarah kepada efektivitas pemerintah itu dalam penyampaian layanan publik seperti itu. Kalau sekarang kan teman-teman bisa bikin katanya bisa bikin SKCK secara online gitu kan kemarin kan, bisa bayar pajak seperti itu secara online. Tapi saya nggak pernah tuh bisa tuh, saya mau bikin SKCK aja tuh di Palembang tuh, aduh, mana ada itu yang bisa online kemarin. Saya harus datang langsung juga seperti itu kan. Nah, sebenarnya teknologi itu juga berpengaruh karena itu bagian dari sumber daya dalam kebijakan publik. Oke, selanjutnya adalah stakeholder. Nah, sebenarnya ini kalau saya minum dulu ya, aus juga Pak. Sebenarnya panas juga pakai topi ya. Sebenarnya kalau stakeholder ini tuh beda sama pengertiannya policy maker, teman-teman, atau pembuat kebijakan. Terkadang tuh ada teman-teman yang menyalahartikan stakeholder itu adalah pembuat kebijakan. Iya, memang salah satu dari stakeholder itu adalah policy maker seperti itu. Tapi pendefinisian tunggal stakeholder sebagai policy maker itu sebenarnya juga salah. Stakeholder itu adalah aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik seperti itu. Banyak aktor yang terlibat seperti itu, banyak kelompok, grup, katakanlah itu yang terlibat, yang bertarung dalam suatu perumusan kebijakan publik. Saya kasih contoh nih, dalam kemarin kan gitu kan, Omnibus Law itu kan ada tentang upah regional seperti itu kan. Nah, kalau dari pihak kapitalis ya yang direpresentasikan dalam dalam wujud pengusaha itu kan, mereka pengennya itu memiliki memberikan upah yang murah kepada para pegawainya seperti itu, sehingga tadi itu mereka keuntungannya tadi naik seperti itu. Sementara kan dari segi buruh ya atau pekerjanya ini kan juga punya keinginan yang berbeda. Mereka pengennya upah naik sehingga lebih sejahtera seperti itu kan. Nah, tapi di sini pemerintah ya sebagai titik keseimbangan atau equilibrium yang di sini sifatnya netral seperti itu. Pemerintah sini lebih kepada prinsip keadilan, menjaga stabilitas seperti itu, agar sampai kedua pihak ini tadi itu bisa kepentingan
kepentingan atau nilai-nilai yang dipegang oleh kedua kelompok tersebut itu bisa sama-sama sama-sama terrealisasikan. Nah, ini kan menjadi salah satu bentuk ya, kalau dalam suatu kebijakan publik itu kan bisa melibatkan antar banyak stakeholder atau aktor-aktor dalam kebijakan publik dalam hal ini. Ya, dari segi kapitalis tadi kan, stakeholdernya adalah para pengusaha, seperti itu. Kemudian buruh, kan kalau kita lihat kan, kalau buruh itu organisasinya KASPI ya, kalau nggak salah ya. Kalau ini tolong dikoreksi ya. Kemudian pemerintah, seperti itu kan, itu juga menjadi stakeholder dalam hal ini. Nah, sebenarnya pembahasan tentang stakeholder ini juga nantinya juga saya tawarkan juga kan nantinya kemarin saya bilang juga ke Brother Odi ya, dan kita kasih bahasan khusus deh nantinya tentang analisis stakeholder gitu. Kita nggak usah panjang-panjang waktunya gitu, kita ngambil kasus aja gitu, kemudian kita kita analisis ya secara lebih aplikatif dan lebih mudah gitu, lebih enak. Nanti teman-teman kita buka diskusi gitu nantinya. Nanti mungkin di sesi 2 atau sesi 3 nanti. Nah, ini policy maker. Nah, policy maker ini yaitu pemangku kepentingan dalam hal ini perumus kebijakan ya kan. Jadi kebijakan publik tadi itu kan tadinya pertarungan antara stakeholder, antara aktor-aktor ya. Nah, jadi tadi itu dari pertarungan tadi kan adanya resultante atau hasil. Nah, gimana nih kita nih dari kepentingan-kepentingan mereka ini bisa terakomodir seperti itu. Kualitas kebijakan publik itu juga dipengaruhi oleh kompetensi policy maker-nya. Dalam contoh nih birokrat ya, para anggota dewan atau parlemen seperti itu kan kompetensi mereka kan sangat-sangat mempengaruhi dari kualitas UU itu sendiri kan. Makanya tuh policy maker tuh harus punya kompetensi di bidang pendidikan ya kan. Paling tidak itu pengalaman kerja atau enggak training ya. Dalam hal ini training ini bentuknya diklat ya, yang diberikan oleh badan atau organisasi pemerintahan seperti itu. Nah, kalau dilihat kan kemarin kan yang riuh-riuh soal RUU Omnibus Law seperti itu kan, bahkan banyak yang mencoba untuk kontra kan dengan keputusan seperti itu, hingga banyak aksi demo di mana-mana seperti itu kan. Yaitu salah satu bentuk distrust atau salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada policy maker seperti itu, karena bisa jadi masyarakat kita ini menilai si policy maker-nya ini itu pendidikannya itu pendidikannya itu mungkin mereka kurang menguasai soal pengambilan keputusan. Kenapa harus kebijakan seperti ini yang mereka ambil seperti itu? Nah, oleh karena itu memang dalam pembuatan kebijakan publik itu sumber daya manusia, kompetensi terutama ya dari si policy maker-nya itu benar-benar harus benar-benar menjadi poin penting seperti itu. Ya, terlepas memang terkadang ada juga intervensi politik seperti itu di dalamnya. Itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Nah, kemudian lingkungan ya. Lingkungannya ini bukan lingkungan sekitar kita ya, tapi banyak ya definisi lingkungan ini. Kalau dalam konteks kebijakan publik ini ya, lingkungan kita itu sosiokultural, sosial dan budaya ya. Bagaimana hubungan antara perilaku masyarakat dan budaya budaya setempat, budaya yang mereka pegang. Makanya itu dalam konteks sosiokultural itu kalau berbeda ya antar satu dan lainnya itu dapat melahirkan tuntutan dan kebijakan yang berbeda-beda seperti itu. Kalau ambil contoh nih, kalau nggak salah nih kebijakan yang berbau khusus daerah ya tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ini kan, pelabelan daerah istimewa Yogyakarta ini kan, karena mungkin dulu sejarahnya Jogja ini kan kalau setahu saya kalau dari sejarahnya itu mau ditawarkan mau jadi negara sendiri atau negara Indonesia atau ikut dalam Indonesia seperti itu. Kemudian Sultan Hamengkubuwono IX ikut Indonesia. Nah, itu kan salah satu
berterima kasih, dan juga Jogja juga afiliasinya juga banyak sekali kan kepada pemerintahan Ratu Belanda seperti itu kan, punya hubungan sendiri lah seperti itu. Jogja ini punya power sendiri. Kemudian kalau di Aceh kan, Aceh juga menganut prinsip syariat Islam di dalam peraturan daerahnya. Makanya sering lihat dulu kan, sering rame di TV kan kalau di Aceh ada pelarangan duduk motor itu pemerintah harus miring seperti itu kan. Nah, itu salah satu kanun kalau nggak salah, hukum Aceh itu namanya itu. Nah, itu konteks sosiokultural yang dipegang oleh masyarakat di Indonesia, terutama di Indonesia ya, karena kita punya budaya dan juga suku, ras yang berbeda-beda, itu harus diakomodir seperti itu. Makanya terkadang juga perlu sinergi antara hal-hal yang sosiokultural yang ada di daerah tadi dan sosiokultural secara umum atau secara nasional. Oke. Sebelum kita lebih jauh ya, kira-kira ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kira-kira atau santai aja kita, kalau misalkan saya ngomong tadi teman-teman udah nggak tahan nih, pengen nanya, ditanya aja, dipotong aja nggak apa-apa. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Bisa minum sejenak teman-teman. Ayo teman-teman. Ada kacang, makan kacang gitu kan. Kalau mau ngerokok dulu nggak apa-apa, santai. Yang belum minum susu dulu teman-teman. Benar. Ayo teman-teman, kita berdiskusi. Ada nggak? Mungkin dihabiskan dulu Mas Dimas materinya. Boleh. Bentar ya. Mau sambil rokokan juga nggak apa-apa, teman-teman, santai aja. Nah, kemudian siklus kebijakan. Ya, kalau dari kebijakan publik itu kan punya siklusnya ya, punya katakanlah tahapan dalam suatu kebijakan publik. Nggak mungkin kebijakan publik itu tuh dirumuskan langsung jebret, kebijakan publik langsung jadi seperti itu. Lihat nih misalkan fenomena yang ada di masyarakat, banyaknya perempuan yang tidak menggunakan masker, banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker, langsung jebret, dilarang itu. Semua masyarakat harus pakai masker seperti itu. Enggak juga seperti itu. Jadi kalau output atau hasil, kalau kita bilang tadi kan ada UU ya, bentuk-bentuk kebijakan itu ya, ada juga peraturan daerah seperti itu ya. Nah itu dikeluarkan itu tuh pasti ada prosesnya, kayak kebijakan BPJS tadi kan, otonomi daerah tadi yang saya maksud, sampai kebijakan PSBB juga, itu pasti ada tahapan-tahapan sebelum kebijakan itu jadi seperti itu. Nah di dalam hal ini siklus atau tahapan kebijakan publik yang pertama itu adalah agenda setting. Nah, di dalam agenda setting ini kita merumuskan gitu, apa nih fenomena yang ada di masyarakat seperti itu. Apa yang menjadi prioritas? Kita harus memetakan, itu namanya meta masalah. Kita harus merumuskan masalah apa sih yang kira-kira ini jadi jadi prioritas kita yang harus kita selesaikan seperti itu. Nah itu masalah apa sih seperti itu, harus menjadi prioritas kita ya, untuk diselesaikan. Nah, dalam agenda setting ini kita memilih masalah atau fenomena apa yang menjadi prioritas agar dijadikan kebijakan publik seperti itu. Nah kemudian di tahapan formulasi, tahapan formulasi ini itu tahapan yang kalau bisa dibilang itu ya, itu super duper ruwet, super duper ribet di dalam formulasi ini. Karena tadi kalau teman-teman kita lihat dari penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya itu ya, tentang bagaimana juga bisa mengakomodir seluruh nilai-nilai gitu kan, sampai kepada
bagaimana aktor-aktor juga tadi bergulat di dalamnya, mereka bertarung gitu kan. Nah, itu ada di bagian formulasi kebijakan, bagaimana sesuatu yang etis ya, yang baik dan buruk itu juga apa ya, dirumuskan dalam formulasi itu. Data-data juga perlu di dalamnya juga seperti itu, memproses untuk memformulasikan suatu kebijakan itu super duper ruwet. Nah, itu makanya formulasi kebijakan ini salah satu yang paling penting di dalam tahapan kebijakan publik, teman-teman. Itu sangat-sangat penting nantinya. Nah, kalau udah diformulasikan kan otomatis kan keluar kebijakan. Nah, itu kemudian kita melompat ke tahap implementasi. Tahap implementasi ini tahap pelaksanaan. Jadi bagaimana kebijakan ini tuh diterapkan di dalam untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana sih kita pemerintah tuh mengeluarkan kebijakan publik itu kasarnya itu melempar hasil dari formulasi yang mereka lakukan, hasil dari pergulatan mereka tadi itu ke masyarakat. Apakah bisa kebijakan ini menyelesaikan masalah fenomena yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, tahapan implementasi setelahnya itu ada tahapan evaluasi. Nah, di tahapan evaluasi ini itu juga penting ya, karena kalau udah dikeluarin suatu kebijakan, udah dilaksanakan juga, diimplementasikan, ternyata di implementasinya ini ada dua kemungkinan yang bisa muncul. Entah kebijakan yang dikeluarkan ini bisa mengatasi masalahnya atau malah memperbanyak masalah, ya kan? Nah, jadi itulah tahapan evaluasi. Jadi kita mengevaluasi sektor apa yang tidak terjamah, sektor apa yang tidak terakomodir, nilai-nilai seperti apa yang tidak terakomodir. Apakah dalam implementasi atau pelaksanaannya ini malah banyak terjadi permasalahan, malah tambah tidak menyelesaikan masalah. Nah, kemudian maka kita kalau sudah dievaluasi itu ada yang namanya perubahan. Nah, kalau perubahan ini di dalam perubahan ini biasanya tuh ini lagi nih, pergulatan lagi nih. Jadi apa nih yang mau kita ubah? Bisa nggak ini? Oke, evaluasinya misalkan dalam kebijakan relokasi warga pinggiran sungai tadi ya, warga menolak gitu dengan keras. Aspek legal hukum itu warga juga punya hak seperti itu, walaupun pemerintah juga punya punya juga hak ya dalam legalitas dalam penggusuran tanah didasarkan oleh batas wilayah daerah aliran sungai seperti itu. Tapi kan juga tidak bisa seperti itu diteruskan, tidak bisa juga diimplementasikan, pada nyatanya tidak efektif. Oke, sekarang kita cabut kebijakan ini atau mau kita rumuskan ulang seperti itu. Kalau dicabut ya udah stop di situ tahapan kebijakan publik. Tapi kalau mau dirumuskan, balik lagi, muter lagi dia, agenda setting lagi, diformulasiin lagi seperti itu, teman-teman. Jadi aspek atau tahapan dalam kebijakan publik itu menurut pendapat saya di bagian formulasi itu dan dievaluasi itu merupakan titik penting ya dari sebuah tahapan kebijakan publik seperti itu. Kalau formulasi itu menentukan bagaimana kebijakan itu bisa implementatif, dan dari evaluasi tadi bagaimana kebijakan itu menilai efektif atau tidak, baik buruk kebijakan itu. Nah, itu sangat penting dalam dua aspek itu merupakan dua tahapan itu merupakan dua tahapan yang terpenting dalam siklus kebijakan. Nah, oke nih kita masuk nih, ini agak berat nih sebenarnya nih. Makanya saya taruh di ujung nih. Bagaimana keterkaitan antara filsafat dan kebijakan publik. Ini sebelumnya saya ambil dari pemahaman almarhum ya, Romo Hari, itu juga salah satu. Saya sering saya salah satu filsuf di Indonesia yang saya kagumi ya, karena dia juga mendobrak pandangan, terutama menciptakan, kalau saya bisa katakan dia pengen menciptakan paradigma baru dalam ilmu filsafat. Artinya filsafat juga harus bisa
mengakomodir semua multidisiplin, harus bisa terlibat dalam multidisiplin ilmu lainnya seperti itu. Nah, kalau dari kalau kita lihat teman-teman, ada nggak sih sebenarnya itu keterkaitan antara filsafat dan kebijakan publik? Sebelumnya saya katakan ini adalah saya akan membicarakan soal pintu masuk ya. Mungkin nanti bahasan yang lebih dalam lagi, mungkin teman-teman filsafat bisa bantu. Tapi saya akan mencoba, katakanlah pintu masuk, bagaimana keterkaitan antara kebijakan publik dan filsafat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah filsafat dan kebijakan publik itu saling berkaitan seperti itu? Kalau jawaban saya, ya, jelas seperti itu. Teman-teman mungkin kemarin sudah dikasih pengantar ya, filsafat sedikit dari Mas Odi seperti itu. Nah, saya tidak akan terlalu dalam di sini, tapi saya akan mencoba menurut pemahaman saya, keterkaitan antara filsafat dan kebijakan publik. Jadi di sini yang coba saya jelaskan ya dalam bentuk kotak-kotak, ada 3 di sini ya. Ada momen ilmiah, momen etis, adanya momen policy gitu kan. Nah, kita berangkat dulu dari yang namanya momen ilmiah seperti itu. Dari ketiga momen ini, saya kasih nama kenapa ada momen ilmiah, momen etis, dan momen policy. Momen ilmiah itu adalah ilmu pengetahuan, saya katakan di sini, atau ya ilmu sains, sosial seperti itu. Kemudian etis itu disinilah letak ilmu filsafat kalau menurut saya kan. Kemudian momen policy itu adalah ilmu kebijakan publik, ya kan. Di sini juga aktor yang penting adalah policy maker itu sendiri. Kita mulai dari momen ilmiah. Kalau dari momen ilmiah itu kan itu adalah ilmu pengetahuan ya. Yang saya jabarkan kalau dalam segi ilmu pengetahuan itu kan teman-teman gitu kan melakukan skripsi gitu kan, katakanlah contohnya. Itu kan juga berangkat dari suatu fenomena ya kan, kita analogikan secara lebih mudah ya. Kalau teman-teman menulis skripsi ya atau menulis tesis seperti itu kan ada gap teoritis dan juga empirical gap, atau gap secara teori, kesenjangan, atau juga bisa jadi yang tidak seharusnya seperti itu kan secara teoritis, dan gap secara empirical atau secara fakta, yaitu fenomena yang ada di lapangan, katakanlah seperti itu. Antara teori dan juga empirik atau yang ada di lapangan itu sama sekali nggak match gitu kan. Nah itu adalah suatu fenomena, sehingga suatu masalah kan, sehingga nantinya teman-teman bisa mengangkat itu di bagian rumusan masalah, ya kan, bisa melakukan metodologi penelitian, kemudian teman-teman menemukan hasil dari riset atau topik studi yang teman-teman mau bahas seperti itu. Itu adalah penganalogian yang paling mudah. Kalau menurut saya seperti itu kan. Nah, di dalam fenomena ini kan apa sih yang faktual, atau apa sih yang benar yang terjadi seperti itu, atau apa yang menjadi prioritas kita dalam hal ini, apa fenomenanya itu. Makanya terkadang ilmu-ilmu di momen ilmiah ini keluar yang kita sebut sebagai fenomena seperti itu. Nah, bisa nggak dari segi fenomena tadi langsung melompat kan ke bagian momen policy? Seperti yang saya bilang tadi kan, ketika melihat banyak orang tidak memakai masker seperti itu kan, kemudian jebret langsung dikeluarkan kebijakan kewajiban penggunaan masker. Itu kan tidak bisa juga seperti itu kan. Dipraktekkan seperti itu. Kita harus melalui yang namanya momen etis, ya kan ya. Kalau ini ya sedikit saya tahu ya, sebenarnya itu kan filsafat itu kan paradigma orang-orang lamanya itu kan dipandang itu kan sebagai ilmu yang awam-awam ya, seperti itu. Namun
pada kenyataannya sekarang ini atau dewasa ini gitu, filsafat tuh terbukti mampu memberikan sumbangsihnya gitu kan, memberikan apa ya namanya itu ya sumbangsih dan apa ya kebermanfaatannya itu gitu ke dalam ilmu multidisiplin lain, mungkin dalam konteks kebijakan publik terutama gitu kan. Sebagai contoh kebijakan kebijakan korupsi, dalam contoh kebijakan korupsi itu kan apa ya, ini saya juga ini ya terinspirasi dari Romo Haris ya, pernah pada tahun 2019 kemarin saya baca buku judulnya itu tentang melacak arti korupsi, melacak arti menyimak implikasi, kalau tidak salah itu karyanya Romo Heri Priyono ya, almarhum Romo Heri Priyono. Saya nggak tahu dulu basic dari Romo Heri Priyono ini apa gitu kan. Kemudian saya coba searching seperti itu. Kalau biasanya saya kalau beli buku itu pasti saya searching dulu nih track record dari penulisnya ini seperti apa. Dan pada akhirnya saya menemukan bahwa ternyata dia ini orang filsafat gitu. Tapi dia tidak juga mau disebut sebagai filsuf. Saya coba cari, saya coba apa namanya itu dalamin seperti itu. Oh ternyata Romo Heri ini dia mencoba menciptakan paradigma baru ya tentang keilmuan filsafat seperti itu. Maka juga akhirnya di dalam buku itu, di dalam buku dengan judul korupsi menyimak arti dan menyimak implikasi, melacak arti dan menyimak implikasi itu, akhirnya juga bekerja sama-sama KPK, ya kan? Juga, nah itu kan salah satu bukti bahwasanya ternyata ilmu-ilmu filsafat itu juga bisa gitu sekarang ini keterlibatannya dalam berbagai multidisiplin ilmu. Dalam buku itu juga dijelaskan juga tentang sejarahnya korupsi seperti itu, sampai juga pengertian-pengertian korupsi menurut Thomas Hobbes, para filsuf itu gitu kan. Nah, pendekatan studi korupsi dari konteks ilmu filsafat seperti itu. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya ilmu filsafat itu tuh juga mereka tuh akhirnya juga paradigma orang lama tentang awang-awang itu salah seperti itu. Nah, di sini saya ingin coba luruskan ya, terutama dalam coba menggali keterkaitannya dalam studi kebijakan publik seperti itu kan. Kalau di filsafat itu kan etik sangat kental sekali ya. Kalau tidak salah itu filsafat itu ada etis ya yang dibahas, epistemologi kalau tidak salah, yang metafisika, kalau nggak salah estetik ya. Nanti tolong dilurusin ya teman-teman. Nah, kalau momen etis ini saya katakan itu adalah bagian dari filsafat ya, yang mana itu membahas tentang etika ya kan, kalau tidak salah kan, bagaimana sesuatu itu bagaimana kalau tidak salah itu mempelajari tentang nilai dan kualitas berkaitan dengan moral seperti itu ya, etika tentang konsep-konsep seperti benar atau salah seperti itu kan. Makanya di bagian bawah kotak momen etis ini kan apa yang baik, what is good, dan apa yang buruk, what is bad, seperti itu. Jadi ilmu filsafat ini tuh kalau kita juga tarik dari segi definisinya, menurut saya sendiri itu sekarang ini akhirnya ilmu filsafat ini adalah sebuah konsep dari seni ya, merefleksikan hakikat dan realitas seperti itu. Makanya sudah bergeser kan sekarang kan dari yang mungkin nanti teman-teman yang filsafat coba bantu juga ya bagaimana perkembangan atau paradigma dari ilmu filsafat tadi. Nah, ilmu filsafat di sini memfilter ya kan secara filosofis apa yang baik dan apa yang buruk seperti itu. Sehingga nantinya kalau kita lanjutkan ke momen policy, nah bisa ditetapkan opsi kebijakan apa yang akan diambil seperti itu. Di momen policy ini kan kebijakan publik kan adalah kebijakan yang mengakomodir seluruh disiplin ilmu dan sifatnya juga dinamis.
dalam segi kebijakan publik ini juga faktor yang paling besar itu adalah kepemimpinan, ya kan? Tidak bisa kadang di dalam sektor kebijakan publik, di dalam momen policy atau momen kebijakan publik ini mereka melakukan apa yang benar dan apa yang benar, apa yang salah, seperti itu. Nah, seperti contoh yang tadi saya katakan di awal ya tentang para policy maker itu kan mereka terkadang butuhnya itu bukan persoalan baik dan buruk fenomena atau masalah tadi, tapi mereka pemikiran mereka atau mindset mereka adalah apa yang harus dilakukan, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan. Makanya kembali lagi ke istilah awal, apa yang pemerintah lakukan, what is government to do or choose to do or not to do, apa yang pemerintah lakukan dan apa yang tidak harus pemerintah lakukan. Nah, butuh apa yang harus dilakukan pemerintah tadi itu ya butuh justifikasi benar atau salahnya, seperti itu. Makanya filsafat yang dalam hal ini masuk ke dalam momen etis mencoba merefleksikan, mencoba mengambil hakikat mana yang benar, memfilter tadi mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Sehingga kualitas policy atau kualitas dari kebijakan publik yang dikeluarkan atau yang diambil oleh pemerintah tadi tersebut itu bagus, itu baik, seperti itu. Makanya kalau ada yang bilang di sini ya, nanti kan saya coba ke slide selanjutnya, kan ini adalah siklus kebijakan ya, dari mulai agenda setting sampai ke formulasi tadi. Nah, saya meletakkan ya di sini menurut pendapat saya gitu kan, karena juga di sini saya di sini katakanlah sebagai expert judgment, katakanlah di sini. Saya ingin membagi pengetahuan saya kepada teman-teman juga di sini kan. Momen etis, filsafat tadi itu di dalam kebijakan publik itu ada di bagian formulasi kebijakan publik. Teman-teman bisa lihat. Itu ada di bagian formulasi kebijakan publik dan ada di bagian evaluasi kebijakan publik. Ini adalah yang seperti yang saya bilang tadi, titik sentral atau titik poin penting, tahapan paling penting dalam suatu siklus kebijakan publik. Makanya kalau dibilang keterkaitan ilmu filsafat di dalam suatu kebijakan publik itu sangat penting. Kalau kita ambil pendefinisian daripada ilmu filsafat tadi itu adalah ilmu yang bisa merefleksikan apa yang baik dan apa yang buruk. Makanya di dalam formulasi tadi itu banyak kan pergulatan di sana kan, banyak juga pertarungan aktor, kepentingan, nilai-nilai, semuanya itu bagaimana semua itu bisa diakomodir ya kan. Nah, itu kan butuh di situ. Butuh ilmu filosofi yang menerangkan, oh ini loh baik, oh ini loh buruk, seperti itu. Sampai juga kepada evaluasi tadi itu, apa yang harus kita ambil lagi? Apakah kebijakan ini kita rubah atau kita cabut, seperti itu. Nah, ilmu filsafat itu di dalam posisinya, di dalam kebijakan publik itu, pada kenyataannya dan pada nyatanya sekarang ini itu adalah sangat penting. Nah, saya kira mungkin itu ya penjelasan saya ya dalam kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman kita lanjutkan ke sesi diskusi ya gitu kan. Mungkin ada juga yang pendapat seperti ini, silakan, nggak apa-apa, seperti itu. Kita saling sharing, karena saya tuh pengennya malah diskusi di sini kan, enaknya gitu kan. Jadi apa yang teman-teman risaukan, apa yang teman-teman pengen berbagi cerita ya, monggo silakan. Karena sejatinya juga saya sampai sekarang juga masih terus belajar tentang kebijakan publik. Oke,